Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah anak-anak dijaga ya kesehatannya karena sekarang musim hujan. Nah, Ibu mohon maaf hari ini tidak bisa hadir secara tatap muka di sekolah karena Ibu ada tugas dinas di luar. Nah, meskipun pembelajaran hari ini secara daring, Ibu berharap anak-anak tetap mendengarkan materi yang Ibu jelaskan ya. Baik, Ibu. Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran kita mulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Safira. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, ini yang bergabung masih 32 anak. Nah, 2 anaknya ini kemana ya? Mohon maaf, Ibu izin menjawab. Dua anak ini berada dalam satu device Ibu sehingga tetap join. Bukan tidak join, Ibu. Oh, oke. Tapi tetap diperhatikan ya saat Ibu menjelaskan nanti. Baik, Ibu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi bab baru, Ibu akan mengulas kembali materi pada pertemuan minggu lalu. Siapa nih yang masih ingat? Saya, Ibu. Ya, Mbak. Materi apa ya? Materi bab minggu lalu yaitu tentang iklan, slogan, dan poster, Ibu. Nah, apa tujuan adanya iklan, poster, dan slogan? Tujuannya untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar tertarik pada suatu produk, ajakan, atau pesan tertentu. Wah, pintar sekali Mbak Najwa ini. Nah, untuk pertemuan hari ini masuk pada materi bab baru yaitu artikel ilmiah populer. Nah, siapa yang pernah membaca artikel ilmiah populer? Saya, Ibu. Saya pernah membacanya di koran. Wah, keren sekali. Ada yang lain? Saya juga pernah, Ibu. Saya pernah membacanya di internet. Oke. Berarti kalian istilahnya sudah ada gambaran ya mengenai artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer tentang apa, Mas? Tentang lingkungan, Ibu. Oke. Nah, Ibu lanjutkan ya. Adapun capaian pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis informasi berupa pikiran dan pandangan dari teks non-fiksi dalam bentuk monolog. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi artikel ilmiah populer, peserta didik mampu mengingat kembali definisi artikel ilmiah populer beserta ciri yang dipelajari dengan tepat. Nah, peserta didik juga mampu membedakan antara fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer dengan benar. Nah, adakah yang tahu artikel ilmiah populer itu apa sih? Saya, Ibu. Ya, Artikel ilmiah populer adalah tulisan yang berisi penjelasan tentang ilmu pengetahuan, hasil penelitian, atau informasi ilmiah, Ibu. ya betul. Jadi, artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Nah, artikel ilmiah populer ini umumnya diterbitkan di media massa seperti media cetak yaitu koran dan media elektronik seperti televisi, radio, dan ponsel. Nah, kalian juga bisa loh ini mencari di Google mengenai artikel ilmiah populer. Kan sekarang sudah gampang teknologi. Nah, artikel ilmiah populer tentunya memiliki ciri-ciri. Nah, umumnya berisi pendapat atau sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Nah, pendapat penulis ini tentunya diikuti oleh bukti yang mendukung dan alasan yang menjelaskan alasan tersebut. Selain itu, artikel ilmiah disebut populer jika ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan ringan, sehingga dapat dinikmati oleh semua orang. Dari sini, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan, yaitu struktur artikel ilmiah populer. Di dalam struktur artikel ilmiah populer ada pembuka, isi, dan penutup. Dan tentunya tidak lupa ada judulnya ya. Nah,
untuk bagian pembuka ini yaitu bagian awal yang berisi pengenalan topik. Kemudian isi yaitu bagian utama yang berisi topik pembahasan. Dan yang terakhir yaitu penutup, bagian akhir yang berisi rangkuman atau simpulan. Berikut adalah contoh artikel ilmiah populer. Nah, kalian bisa lihat yang sudah Ibu tampilkan. Pada paragraf ke-1 itu adalah bagian pembuka karena berisi pengenalan topik, yaitu tentang urbanisasi sesuai dengan judulnya, yaitu pengaruh urbanisasi terhadap kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga itu masuk pada isi karena berisi topik pembahasan. Dan yang terakhir atau pada paragraf keempat termasuk penutup karena berisi rangkuman atau simpulan ataupun saran dari penulis. Nah, bentar, Ibu tanya, apakah dari sini sudah paham? Sudah bisa dimengerti, Ibu. Oke. Selain terdapat struktur, dalam artikel ilmiah populer juga mengandung fakta dan opini. Nah, apa sih fakta itu? Izin menjawab, Ibu. Ya. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Oke, betul. Kalau opini apa? Kalau opini adalah sesuatu yang dilontarkan dari salah satu orang sehingga bukan dari data yang nyata, seperti hanya diperkirakan saja gitu, Ibu. Oke. Nah, Ibu jelaskan ya. Nah, fakta adalah suatu hal yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya ditandai dengan angka, tanggal, nomor, foto, maupun video. Sedangkan opini berupa pendapat yang dinyatakan dengan kata-kata seperti relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti, pandangan, perkiraan, seharusnya, dan selayaknya. Nah, berikut adalah contoh fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Bisa kalian lihat yang Ibu blok warna kuning, yang Ibu tandai warna kuning pada paragraf 1 itu termasuk kalimat fakta. Nah, ada yang tahu apa penyebabnya? Karena di dalam kalimat itu terdapat data berupa angka yakni 4,1%, Ibu, dan angka juga yakni dalam 10 tahun terakhir. Ya, betul. Itu adalah termasuk alasan mengapa pada paragraf 1 dinyatakan kalimat fakta. Kemudian, apakah kalian menemukan manakah yang termasuk opini? Ada di paragraf terakhir, Ibu. Ya, kalimatnya apa? Kalimatnya yakni upaya membuka kembali ruang hijau, meningkatkan sistem transportasi publik, serta edukasi tentang pengelolaan sampah harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, mantap sekali ya. Berarti ini sangat memperhatikan penjelasan dari Ibu. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin bertanya, boleh diaktifkan ya fitur angkat tangannya. Izin bertanya, Ibu. Iya, Mbak Najwa, silakan bertanya. Apakah artikel ilmiah populer penting untuk dipelajari oleh siswa SMP, Ibu? Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Ibu. Iya, Mas Fajar. Izin bertanya, misalnya ada dua artikel tentang dampak game online. Yang satu bilang buruk, yang satu bilang baik. Bagaimana cara kita tahu mana yang lebih bisa dipercaya, Ibu? Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Satu lagi? Nggak ada ya? Oke. Ibu jelaskan. Ibu izin menjawab dulu pertanyaan dari Mbak Najwa. Apakah artikel ilmiah populer penting dipelajari oleh siswa SMP? Nah, menurut Ibu, iya. Karena
Artikel ilmiah populer ini penting membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, melalui artikel ilmiah populer ini, siswa belajar membedakan antara fakta dan opini, memahami bagaimana data dan informasi bisa digunakan untuk mendukung sebuah pendapat, serta melatih diri agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, selain itu, dengan kalian belajar membaca atau berlatih membaca artikel ilmiah populer bisa memperluas wawasan kalian tentang berbagai bidang ilmu yang dikemas dengan bahasa yang ringan dan menarik, sehingga belajar kalian terasa lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti, Mbak Najwa? Bisa, Ibu. Yang lainnya, apakah bisa dimengerti juga? Bisa, Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Nah, misalnya ada 2 artikel ya tentang dampak game online. Satunya bilang buruk, satunya bilang baik. Bagaimana cara kita mengetahui mana yang bisa dipercaya? Begitu ya Mas Fajar? Iya, Ibu. Nah, untuk menilai mana artikel yang lebih bisa dipercaya, kita perlu melihat sumber data dan dasar argumennya. Nah, artikel yang bisa dipercaya itu biasanya mencantumkan hasil penelitian, pendapat ahli, atau data statistik yang jelas. Nah, sedangkan artikel yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi tanpa adanya bukti ilmiah itu cenderung kurang kuat, sehingga kita perlu melihat tujuan penulisnya. Nah, apakah ingin memberi informasi secara objektif atau justru membujuk pembaca agar setuju dengan pendapat tertentu. Nah, jangan sampai keliru ya kalau artikel ilmiah populer ini memberikan informasi. Nah, sedangkan iklan, slogan maupun poster itu kan membujuk. Jangan sampai keliru ya. Ya, Ibu. Nah, sudah paham semuanya? Apakah masih ada yang dibingungkan atau ingin bertanya lagi? Belum, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian latihan soal mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Berikut Ibu tampilkan. Nah, kalian boleh menangkap layar tampilan yang sudah Ibu tampilkan. Silakan dibaca dulu teksnya, kemudian kerjakan soalnya. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Baik, Ibu, cukup. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, baik, sekarang kita diskusi hasil kerja ya. Baik, Ibu. Nah, ayo silakan Mbak Nisa dibaca soalnya. Baik, Ibu, untuk kalimat yang pertama yakni di Indonesia sendiri, data dari World Bank 2021 menyebutkan bahwa negeri ini menempati urutan kedua penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok dengan jumlah mencapai 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahun. Menurut saya kalimat ini adalah fakta. Yang lain bagaimana? Fakta, Jawabannya. Ibu. Fakta. Oh, oke. Berarti semuanya jawab fakta ya? Ya, Ibu. Apa alasannya? Menurut saya karena di dalam kalimat ini terdapat angka yakni tahun 2021 serta jumlah yang mencapai 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahun sehingga dapat dikatakan fakta. Oke, selanjutnya nomor 2, Mbak siapa ya? Mbak siapa ya ini namanya? Mbak Nana. Baik, Ibu, untuk nomor 2 izin menjawab dengan kalimat yakni kita sering merasa laut adalah tempat yang tak terbatas sehingga bisa dimanfaatkan tanpa henti. Menurut saya kalimat ini adalah opini dikarenakan dalam kalimat tersebut tidak ada data yang konkret dari suatu hasil penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut opini.
Yang lainnya bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Setuju, Ibu. Apa alasannya kok dikatakan kalimat tersebut termasuk opini? Karena di dalam kalimat tersebut tidak ada data konkret dari suatu penelitian, Ibu. Oh, oke. Selanjutnya nomor 3. Mas Hilman, silakan. Baik, Ibu, izin menjawab untuk kalimat ketiga, yakni data dari FAO, yaitu Food of Agriculture Organization 2022 menunjukkan bahwa sekitar 35 stok ikan dunia dieksploitasi secara berlebihan. Menurut saya kalimat ini merupakan kalimat fakta. Oke, teman-teman juga menjawab fakta juga. Fakta juga, Ibu. Apa ini alasannya? Menurut saya alasannya dikarenakan di dalam kalimat ini terdapat angka, yakni tahun 2022 dan sekitar 35% stok ikan, yang mana menyatakan bahwa angka tersebut adalah hasil konkret dari penelitian, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Ayo Mas Faris, silakan dijawab. Baik, Ibu, untuk nomor 4, yakni jika terus digeruk dan dicemari, maka kita sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Menurut saya kalimat ini adalah kalimat opini. Fakta atau opini, ayo. Opini, Ibu, opini Bu. Oke, alasannya? Karena di dalam kalimat ini tidak terdapat data konkret, Ibu. Hanya kalimat berdasarkan penulis. Oke, terakhir nomor 5. Siapa ya? Silakan Mbak Nafis. Baik, Ibu, izin menjawab untuk nomor 5 dengan kalimat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni KKP, tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 6,39 terumbu karang di Indonesia yang berada dalam kondisi sangat baik, sementara sisanya mengalami kerusakan akibat penangkapan ikan destruktif, pencemaran, dan kenaikan suhu laut. Menurut saya kalimat tersebut adalah kalimat fakta. Yang lain? Sama, Ibu, fakta juga, setuju, Ibu. Alasannya? Dikarenakan dalam kalimat tersebut terdapat data konkret, yakni pada tahun 2020 dan mencatat hanya 6,39% terumbu karang. Oke. Nah, jadi Ibu ulas kembali ya. Fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer itu kalau fakta ditandai ada apa? Ada angka, Terus ada tanggal, ya, terus. nomor, foto, dan video, Ibu. Oke, pintar. Berarti kalau suatu kalimat ada ini apa? Suatu hal yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan adanya angka, tanggal, nomor, foto, dan video berarti termasuk Fakta, Ibu. Nah, kalau opini berupa pendapat dengan kata menurut, berpendapat, pandangan, perkiraan, seharusnya, dan selayaknya. Nah, dari sini apakah masih ada yang bingung cara mengidentifikasi fakta dan opini? Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Nah, baik anak-anak, karena hari ini kita belajar secara daring dan Ibu sedang mengikuti kegiatan dinas luar, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama menyimpulkan dan merefleksikan materi yang sudah dipelajari. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Silakan. Mbak siapa ya ini? Mbak Felis, silakan. Baik, Ibu. Hari ini kita telah mempelajari materi tentang artikel ilmiah populer, yaitu tulisan ilmiah yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang ringan, menarik, dan mudah dipahami masyarakat umum, di mana artikel ilmiah populer ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sekaligus menarik minat baca terhadap hal-hal ilmiah di sekitar kita.
Ya. Nah, terus kita refleksi dulu ya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang artikel ilmiah populer? Di sini kita belajar tentang materi tentang artikel ilmiah populer, di mana artikel ilmiah populer yakni tulisan ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang ringan, menarik, dan mudah dipahami masyarakat umum. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang juga menarik minat baca terhadap hal-hal ilmiah yang ada di sekitar kita. Nah, terus apa manfaat belajar materi artikel ilmiah populer untuk kelas 8 ini? Izin menjawab, Ibu. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan di bidang ilmu. Oke. Nah, sekian materi mengenai artikel ilmiah populer. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang lebih seru, yaitu belajar menulis artikel ilmiah populer. Kalian akan mencoba membuat artikel singkat dengan topik sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan, seperti fakta tentang lingkungan sampah ataupun banjir gitu. Ataupun informasi mengenai kecanggihan teknologi juga bisa. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Minta tolong ketua kelas pimpin doa sekali lagi untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Baik, Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Safira. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan selalu ceria. Ingat, belajar bisa di mana saja, asal kalian mau berpikir dan berlatih. Terima kasih, Ibu izin keluar dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.